Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 dengan materi Hubungan Konkret Hukum Tata Negara dan cabang ilmu hukum lainnya yang beranggotakan saya Yulgita dengan NPM 2212011767. Saya Elia Fitriani, NPM 2212011760. Saya Vina Sapitri dengan NPM 2212011763. Saya Ketu Sintawati dengan NPM 2212011758. Saya Rizky Jason dengan NPM 2212011748. Dan inilah materi kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Ilmu negara dalam kedudukannya sebagai pengetahuan pengantar bagi hukum tata negara dan hukum administrasi negara tidak mempunyai nilai yang praktis seperti halnya dengan hukum tata negara sendiri dan hukum administrasi negara. Penggunaan istilah ilmu yang dikaitkan pada ilmu negara, sedangkan pada hukum tata negara dan hukum administrasi negara tidak lazim orang menambahkannya dengan istilah tersebut menjadi ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara. Perbedaan ilmu negara dan hukum tata negara juga dapat dilihat dari objek yang diselidikinya. Jika objek penyelidikan ilmu negara adalah asas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara pada umumnya, maka objek hukum tata negara adalah hukum positif yang berlaku pada suatu waktu di suatu tempat. Karena itu lazim disebut hukum tata negara di Inggris, Amerika, Jepang, Belanda, dan sebagainya. Oleh karena itu, bagi ilmu negara yang penting adalah nilai teoritisnya. Maka ilmu pengetahuan ini merupakan suatu science with sense, sedangkan hukum tata negara dan hukum administrasi negara merupakan suatu normativen sense. Dan yang kedua ada hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Hubungan ilmu politik dan hukum tata negara pertama kali ditunjukkan oleh Barnes dengan perumpamaan hukum tata negara sebagai kerangka manusia, sedangkan ilmu politik merupakan daging yang ada di sekitarnya. Dalam beberapa hal, untuk mengetahui latar belakang suatu peraturan perundang-undangan, sebaiknya perlu dibantu dengan mempelajari ilmu politik. Karena kadang-kadang sukar diketahui apa maksud serta bagaimana bentuknya suatu peraturan perundang-undangan itu. Keputusan-keputusan politik merupakan suatu peristiwa-peristiwa yang banyak mengaruhi terhadap hukum tata negara. Lahirnya suatu undang-undang, jika diselidiki dari proses pembuatannya, akan menunjukkan bagaimana gigihnya perjuangan suatu golongan agar kepentingan itu dapat terjadi oleh undang-undang itu. Biasanya golongan-golongan yang kuat kedudukannya di dalam masyarakat, banyak yang menentukan akan terbentuknya suatu undang-undang. J. Barnes mengemukakan bahwa hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu politik ibarat kerangka manusia dengan daging yang menyelimutinya. Ketika kerangka manusia merupakan perumpamaan bagi hukum tata negara, sedangkan daging yang menyelimuti adalah ilmu politik. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur organisasi negara dengan lembaga-lembaga. Yang ketiga adalah hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Yang termasuk golongan yang pertama adalah Van Vollenhoven. Ia mengartikan hukum tata negara sebagai sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang menentukan badan-badan kenegaraan serta memberi wewenang kepadanya, dan bahwa kegiatan suatu pemerintahan modern adalah membagi-bagikan wewenang itu kepada badan-badan tersebut dari yang tertinggi sampai yang terendah kedudukannya. Hukum administrasi negara mempelajari jenisnya, bentuk serta akibat hukum yang dilakukan oleh para pejabat dalam melakukan tugasnya. Hukum administrasi negara tidak lagi merupakan suatu kumpulan dari monografi-monografi, melainkan suatu sistematik yang menghubungkan bagian satu dengan bagian lainnya, yang masing-masing bagian itu diletakkan tempat yang tepat. Di samping itu juga terdapat hukum administrasi negara yang berlaku bagi para individu dalam masyarakat yang diperintah oleh negara. Ia mengemukakan sebagai berikut. Orang harus bertitik tolak bahwa masih banyak hal-hal lagi yang diatur oleh hukum tata negara selain hanya wewenang dan kewajiban alat-alat negara. Menurut hukum tata negara,
Seorang warga negara pun mempunyai wewenang dan kewajiban dan peraturan hukum yang mengatur caranya menjalankan wewenang dan kewajiban itu, termasuk dalam hukum administrasi negara. Tata negara dan hukum administrasi negara itu tidak bersifat asasi, dan hubungan antara kedua ilmu pengetahuan itu dapat disamakan dengan hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang. Jika terjadi pemisahan antara kedua hal itu, hanya disebabkan karena kebutuhan akan pembagian kerja yang timbul dari cepatnya hukum kooperatif dari masyarakat hukum teritorial, dan juga disebabkan karena perlu dibaginya materi yang diajarkan. Sehingga hukum tata negara meliputi seluruh susunan, tugas, wewenang, dan cara badan-badan itu menjalankan tugasnya. Sedangkan bagian lain yang lebih terperinci itu dimasukkan dalam hukum administrasi negara. Jadi, perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu bukan karena alasan yang prinsipil, akan tetapi sekadar untuk pembagian kerja. 4. Hubungan hukum tata negara dengan hukum internasional. C. Perry dalam bukunya Manual of Public International Law dikutip oleh Wade and Philip mengatakan bahwa HI berkaitan dengan hubungan luar negeri suatu negara dengan negara-negara lain. HTN mengatur hubungan negara dengan warga negaranya dan pihak-pihak lain di dalam wilayah negara. Keduanya memperhatikan mengenai masalah pengaturan, nilai-nilai, dan proses hukum kekuasaan besar yang dimiliki oleh negara modern. Pada prinsipnya, sistem hukum nasional dan HI berlaku pada level berbeda, tetapi satu cabang penting HTN adalah hukum nasional yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah untuk mengadakan perjanjian internasional traktat dengan negara-negara lain yang menimbulkan kewajiban internasional baru. Selain itu, ada juga teori Self-Limitation Theory yang diperkenalkan oleh penganut paham monis, terutama yang terkenal yaitu Georgi J. Lineck dan Zon berpendapat bahwa hukum internasional itu tidak lain daripada HTN yang mengatur hubungan luar suatu negara. HI bukan sesuatu yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan mengikat di luar kemauan negara. Kedua pandangan di atas menunjukkan bahwa HTN dan HI memiliki hubungan yang saling membutuhkan, di mana HTN memiliki fungsi-fungsi yang bermanfaat bagi penerapan HI. HI pun memiliki fungsi-fungsi penting bagi penerapan HTN. Kesimpulan dari hubungan konkret hukum tata negara dengan cabang ilmu hukum lainnya adalah bahwa hukum tata negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang sangat penting dan fundamental dalam menyusun konstitusi suatu negara. Hukum tata negara juga memiliki hubungan erat dengan cabang ilmu hukum lainnya seperti ilmu negara, ilmu politik, dan hukum administrasi negara. Dalam praktiknya, hukum tata negara seringkali dipergunakan sebagai dasar atau landasan bagi cabang ilmu hukum lainnya dalam mengadili suatu kasus atau menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai hukum tata negara sangatlah penting bagi negara dan bagi para praktisi dan akademisi hukum untuk dapat memahami dan menerapkan hukum secara tepat dan benar. Hukum tata negara memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara serta keadilan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Hubungan konkret antara hukum tata negara dan berbagai cabang ilmu hukum lainnya sangat penting dalam memastikan penerapan hukum yang efektif, efisien di negara. Oleh karena itu, para ahli hukum dan pembuat kebijakan harus mempertimbangkan dan menerapkan hubungan ini sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Dalam rangka membangun sistem hukum yang baik dan efektif, interaksi dan kolaborasi antara hukum tata negara dan cabang ilmu hukum lainnya harus terus ditingkatkan. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul di masyarakat.